Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas mengenai PCR konvensional yang beranggotakan Saya Fadila Dwi Aprilia dengan NIM 2110262066. Saya Seri Octavia dengan NIM 2110268086. saya Nurul Atvina dengan NIM 2110262119. Saya Raffi Alza Putri dengan NIM 2110262122. Saya Leni Safitri dengan NIM 21102675. Semoga video kami bermanfaat. Selamat menonton. Perkembangan sejarah alat PCR konvensional berawal pada tahun 1979 ketika Cary Banks Willis bergabung dengan Emery Valketus sebagai peneliti pada tahun 1983. Willis berhasil mengembangkan teknik PCR menggunakan perbanyakan DNA secara in vitro tanpa menggunakan organisme. Pada awalnya, PCR hanya dapat melipat gandakan DNA, namun kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan untuk melipat gandakan dan mengukur kuantitas molekul mRNA. Teknik ini memungkinkan peningkatan jumlah urutan DNA menjadi ribuan bahkan jutaan kali lipat pada jumlah awal. Nah, pengembangan PCR berfokus pada pengembangan metode yang dapat mengamplifikasi hanya urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan DNA non-target. Hal ini memungkinkan PCR menjadi teknik yang sangat penting dalam bidang biokimia dan biologi molekuler. Cary Banks mendapatkan penghargaan yaitu sebuah Nobel pada tahun 1993 atas kontribusinya dalam pengembangan PCR. Nah, sejak itu, PCR telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi teknik yang esensial dalam kedokteran dan biologi molekuler dalam bidang penelitian. Nah guys, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan PCR. Yang pertama saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menggunakan PCR cabinet. Yang kedua kita menggunakan micropipette. Yang ketiga ada juga tabung PCR. Yang keempat ada vortex. Yang kelima ada spin down. Selanjutnya ada PCR konvensional. Selanjutnya saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan untuk pemeriksaan PCR konvensional. Di sini ada DreamTech Grand PCR Mr. Mix. Selanjutnya ada primer forward. Selanjutnya ada primer reverse. Selanjutnya ada sampel DNA yang kita gunakan. Kemudian ada NFW atau nucleus free water. Adapun metode yang digunakan dalam PCR konvensional yaitu ada denaturasi, annealing, dan ekstensi. Pengertian dari denaturasi yaitu DNA untai ganda dipisahkan menjadi dua untai tunggal pada suhu tinggi. Adapun pada annealing yaitu primer menempel pada untai tunggal DNA pada suhu yang lebih rendah. Selanjutnya ekstensi yaitu enzim DNA polimerase mensistensis untai DNA baru melengkapi untai template. Di dalam alat PCR itu tentu saja ada komponen alat PCR konvensional ini. Komponen utamanya yaitu adalah thermal cycler. Thermal cycler ini merupakan mesin yang mengontrol suhu reaksi PCR. Ini merupakan komponen inti karena siklus pemanasan dan pendinginan yang tepat untuk menentukan keberhasilan amplifikasi DNA. Selanjutnya ada tabung reaksi atau pelat PCR. Nah, wadah ini berisi campuran reaksi PCR termasuk DNA template, primer, DNTPS, buffer PCR, dan DNA polimerase. Dan yang ketiga itu ada reagen PCR. Reagen PCR ini meliputi yang pertama itu ada DNA template. DNA template ini DNA yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada primer. Primer ini merupakan oligonukleotida
pendek yang mengapit daerah DNA target yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada DNCPS atau deoxynukleotide trifosfat yang merupakan blok bangunan DNA. Selanjutnya ada buffer PCR yang merupakan berfungsi untuk menjaga pH dan kondisi ionik yang optimal untuk enzim DNA polimerase. Dan yang terakhir itu ada DNA polimerase yang berfungsi tugasnya untuk enzim yang mensintesis untaian DNA baru. Nah, selanjutnya itu ada tambahan alat untuk PCR ini, namun meskipun ini bukan bagian dari thermal-cycler. Yang pertama itu ada micropipette yang untuk mengatur dan mentransfer volume kecil cairan yang tepat. Dan yang kedua ada centrifuge untuk mencampur reagen dan memisahkan sampel. Dan yang ketiga itu adalah peralatan untuk persiapan sampel. Ini dapat bervariasi tergantung pada sumber DNA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan menggunakan alat PCR konvensional adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengamplifikasi DNA secara spesifik, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti diagnosis penyakit, identifikasi mikroorganisme, analisis genetik, dan penelitian biologi molekuler. Langkah awal yang perlu kita siapkan yaitu adalah master mix. Video ini diambil dari YouTube channel yang bernama Mikrobiologi Klinik FK Unut. Selanjutnya, kita bisa menambahkan sampel pada master mix yang telah disiapkan. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan amplifikasi menggunakan mesin thermal cycler. Siapkan elektroforesis dan masukkan TBA ke dalamnya. Dan setelah itu, masukkan sampel ke dalam gel agarose. Hidupkan power supply, lalu atur tegangan beserta waktunya. Jangan lupa untuk kabel merah dicolokkan ke lubang yang merah dan untuk kabel hitam dicolokkan ke lubang yang hitam.